Swastiastu, perkenalkan nama saya Iputu Indu Pranadipa, NIM 2024 222 Di sini saya akan menjelaskan tugas dari akuntansi biaya proyek, yaitu tentang jurnal umum. Pertama-tama saya akan memberikan gambaran berupa contoh jurnal dari sebuah perusahaan. Dalam jurnal umum ini, yaitu ada catatan akuntansi dasar yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis pada waktu tersebut. Baik, langsung saja. Pada di bulan Agustus 2008 ini, eh, Tuan Chandra mendirikan sebuah perusahaan, eh, yaitu perusahaan penyewaan alat berat. Dengan selama periode ini berbagai transaksi keuangan terjadi dan dicatat melalui jurnal umum. Yang pertama itu ada di tanggal 2 Agustus, yaitu eh, Tuan Chandra menginvestasikan modal awalnya untuk mendirikan sebuah perusahaan, yaitu terdapat uang tunai sebesar 20 juta rupiah dan peralatan senilai 15 juta rupiah. Dari sisi debitnya yaitu berupa kas 20 juta ribu rupiah, yaitu perusahaan bertambah perusahaan bertambah karena adanya setoran uang tunai dari pemilik. Dan di debit yaitu berupa peralatan sebesar 15 juta rupiah, yaitu perusahaan juga menerima aset berupa peralatan yang akan digunakan untuk kegiatan operasionalnya. Nah, di kredit ini modal Tuan Chandra sebesar 35 juta rupiah yang ditotalkan sebagai nilai aset yang diterima perusahaan, yaitu berupa kas dan peralatan, di mana menunjukkan bahwa pemilik pemilik ini menambahkan haknya eh, dalam perusahaan sehingga dicatat sebagai modal. Selanjutnya di tanggal 5 Agustus, yaitu pembayaran sewa gedung untuk di 2 tahun. Yang pertama yaitu ada di debit sebesar 6 juta rupiah, yaitu yang disebut dengan sewa dibayarkan di muka. Ini merupakan aset karena manfaat dari pembayaran ini akan diterima dalam periode mendatang dan pengeluaran ini belum menjadi beban saat ini. Dan di kredit sebesar 6 juta rupiah yang berupa kas, yaitu dana kas berkurang akibat pembayaran sewa. Jadi di transaksi ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah mempersiapkan tempat operasional, dan pencatatannya sesuai prinsip aktual basisnya. Selanjutnya di tanggal 7, yaitu pembelian perlengkapan dan peralatan secara tunai. Perusahaan eh, menjadi
perusahaan membeli yaitu perlengkapan sebesar 750.000 rupiah dan peralatan itu sebesar 2.500.000 rupiah yang dibayar secara tunai. Di dalam penjelasan debitnya ada perlengkapan yaitu sebesar 750.000 rupiah, di mana perlengkapan ini adalah aset lancar yang akan digunakan untuk kegiatan operasional nilai tambahan. Yang kedua ada peralatan, eh, yaitu di debit juga sebesar 2.500.000 rupiah, yang dimana peralatan baru ini dibeli sehingga aset tetap bertambah. Di penjelasan kredit, yaitu ada berupa kas sebesar 3.205.000 rupiah, yang dimana nilai sesuai dengan total pembayaran tunai. Jadi transaksi ini menunjukkan peningkatan aset perusahaan berupa perlengkapan dan peralatan baru. Yang selanjutnya di tanggal 10 Agustus, penyelesaian pekerjaan jasa, di mana perusahaan menyelesaikan pekerjaan ini dengan nilai 2.250.000 rupiah, yang terdiri dari eh, pembayaran tunai sebesar 705.000 rupiah dan sisanya belum dibayarkan sebesar 1.500.000 rupiah, yang dimana ditagih sebagai piutang. Nah, di penjelasan di debit itu ada berupa kas dengan sebesar 705.000 rupiah, yang dimana kas ini bertambah dari pembayaran langsung. Dan ada juga piutang dagang sebesar 1.500.000 rupiah, yang ini di penerimaannya ditunda sehingga dicatat sebagai piutang dari pelanggan. Dan di penjelasan kredit ada eh, pendapatan. Nah, di pendapatan ini yang sebesar 2.250.000 rupiah, dengan pendapatan jasa ini diakui penuh secara jasa saat selesai, bukan saat pembayaran diterima, dengan sesuai dengan prinsip akuntansinya. Jadi transaksi ini juga menggambarkan bahwa perusahaan memperoleh pendapatan meskipun tidak semuanya diterima tunai secara itu. Selanjutnya di tanggal 12 Agustus, yaitu pembelian perlengkapan tambahan, yang dimana perusahaan kembali membeli perlengkapan secara tunai sebesar 750.000 rupiah, yang dimana di debit ini ada perlengkapan yang itu sebesar 705.000 rupiah, berupa aset perlengkapan itu bertambah. Dan juga ada di kredit yang berupa kas sebesar 705.000 rupiah, yang dimana kas ini berkurang karena pembelian dilakukan secara tunai. Baik, selanjutnya di tanggal 16, yaitu perusahaan menerima pendapatan dari jasa perencanaan struktur gedung sebesar 705.000 rupiah dan sewa mesin 705.000 rupiah, 750.000 rupiah. Keduanya diterima tunai, jadi totalnya 1.500.000 rupiah, yang dimana di debit ada berupa kas sebesar 1 juta
Rp500.000. Dan itu bertambah karena pembayaran diterima secara langsung. Dan ada juga di kredit yang berupa pendapatan sebesar Rp1.500.000, yang dimana di pendapatan ini diakui karena jasa telah diberikan. Selanjutnya di tanggal 20 Agustus, yaitu perusahaan menyelesaikan pekerjaan senilai Rp800.000. Namun pelanggan baru akan membayarkannya 1 minggu kemudian. Nah, ada di debit yang berupa piutang dagang sebesar Rp800.000 dikarenakan pembayaran tersebut belum diterima. Dan di kredit juga ada berupa pendapatan sebesar Rp800.000, sehingga jasanya selesai, pendapatannya dapat diakui. Selanjutnya di tanggal 22 Agustus, pembayaran utang pembelian peralatan. Nah, di sini eh, perusahaan melunasi utang pembelian peralatan yang sebelumnya sebesar Rp500.000, yang dimana di debit itu ada eh, tim tentang utang dagang sebesar Rp500.000, yang dimana kewajiban perusahaan menjadi berkurang karena utangnya sudah dibayarkan. Di kredit juga ada berupa kas sebesar Rp500.000, yang dimana mengurangi kas karena pembayaran telah dilakukan. Selanjutnya di tanggal 25 Agustus, perusahaan menerima sebagian pembayaran eh, dari pelanggan sebesar Rp500.000, yang dimana di debit ada berupa kas tambahan sebesar Rp500.000. Dan di kredit juga ada piutang, yaitu mengurangi saldo piutang sebesar Rp500.000. Di tanggal 27, yaitu perusahaan menerima pelunasan piutang senilai Rp800.000 untuk pekerjaan yang diselesaikan minggu lalu, yang dimana di debit yang berupa kas tambahan sebesar Rp800.000, dan di kredit yaitu berupa piutang dagang sebesar Rp800.000, yang ini dikarenakan pelanggan telah membayarkan eh, dagangannya. Selanjutnya di tanggal 30 Agustus. Di sini perusahaan membayarkan gaji pegawai sebesar beban gajinya sebesar Rp705.000, Rp50.000, dengan di sana ada debit yang berupa beban gaji, di mana beban gaji ini meningkat dan mengurangi laba. Di sana ada Rp750.000. Yang selanjutnya ada kredit juga, yang berupa kas, di mana kas itu berkurang karena pembayaran gaji yang sebesar Rp750.000. Dan selanjutnya di tanggal 31 Agustus, yaitu pada akhir periode, perusahaan membuat ayat penyesuaian yang meliputi yang pertama itu penyusutan peralatan, di mana nilai penyusutan bulan ini sebesar Rp100.000, yang ada di debit sebesar Rp100.000 itu
beban penyusutan. Dan di kredit juga ada akumulasi penyusutan sebesar 100.000 rupiah. Yang kedua ada beban sewa, di mana beban sewa gedung ini telah digunakan dalam bulan ini sebesar 250.000 rupiah. Jadinya beban sewa di debit itu ada 250.000 rupiah. Dan di kredit juga ada sewa yang dibayarkan di muka sebesar 250.000 rupiah. Dan yang ketiga itu pemakaian perlengkapan. Nah, di perlengkapan yang digunakan selama bulan ini sebesar 200.000 rupiah. Yang dimana di debit ada beban perlengkapan sebesar 200.000 rupiah. Dan di kreditnya ada perlengkapan sebesar 200.000 rupiah. Jadi ini penyesuaian dilakukan untuk memastikan seluruh beban dan penggunaan selama periode berjalan tercatat dengan benar sesuai dengan prinsip matching. Baik, sekian itu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, dimohon maaf. Sekian, terima kasih dari saya.